Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisal Sabila dari Akuntansi 20E. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perilaku organisasi bab 4 yaitu emosi dan suasana hati. Kita masuk ke pengertian. Pertama ada afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami seseorang. Afek adalah sebuah konsep yang meliputi emosi maupun suasana hati. Sedangkan emosi sendiri adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Suasana hati atau yang biasa dikenal dengan mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan dengan emosi dan seringkali tanpa perasaan konseptual. Kadang-kadang moodnya berubah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang, dan juga beberapa ahli juga yakin bahwa emosi itu lebih cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Contohnya seperti ada seseorang yang bersikap kasar kepada kita. Nah, kita otomatis merasa emosi, tapi emosi itu pasti akan hilang dalam hitungan menit atau detik dibandingkan dengan suasana hati yang misal suasana hati kita lagi buruk, berarti pasti kita akan berjam-jam atau berhari-hari merasa suasana hatinya itu sedih gitu. Kita masuk ke hubungan afek, emosi, dan suasana hati. Afek adalah beragam perasaan yang dialami. Nah, dialami di sini tuh ada dua, emosi dan suasana hati. Seseorang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang pertama ada emosi, itu ciri-cirinya disebabkan oleh kejadian spesifik. Durasinya sangat cepat, yang seperti saya tadi udah jelaskan. Terus banyak ragam, ada kesedihan, kemarahan, terkejut, atau sangat happy, dan sebagainya, disertai oleh ekspresi wajah. Nah, biasanya kalau lagi marah atau lagi senang, pasti dari raut muka itu pasti kelihatan, terus berorientasi tindakan. Kadang ada yang disertai dengan tindakan misal sampai melempar barang atau membuang, dan sebagainya. Dan yang suasana hati, pertama ada penyebab umum dan tidak jelas. Nah, penyebabnya itu tidak jelas. Seperti kadang-kadang itu moodnya berubah-ubah kan. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih. Terus durasinya lama seperti yang saya tadi katakan. Durasinya itu lama, bisa sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari itu masih bisa. Terus terdiri dari efek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah, dan bersifat kognitif. Lanjut ke suasana hati dasar, afeksi positif dan afeksi negatif. Afeksi positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi positif spesifik seperti ketertarikan, percaya diri, dan keceriaan yang pada akhirnya mengalami kebosanan, kelambanan, serta keletihan. Nah, tapi afeksi positif ini yang harus ditanamkan dalam diri kita ya. Terus yang kedua ada afeksi negatif, adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi negatif seperti kegugupan, stres, kecemasan, pada akhirnya mengalami relaksasi, ketenangan, serta kendali diri. Nah, ini harus kita hindari afeksi negatif. Yang ketiga ada kompensasi positif, adalah kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada titik nol. Kita masuk ke sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian. Nah, contohnya kepribadian itu dia berasal dari lingkungannya seperti apa, bagaimana kesehariannya. Nah, karena lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang cukup besar pengaruhnya. Nah, terus semakin dia itu dalam kehidupan, dalam lingkungan semakin membawa hal positif, nah dia itu semakin bisa mengolah atau mengatur emosi dan suasana hatinya dia gitu. Terus selanjutnya ada waktu dalam sehari dan hari dalam seminggu. Nah, ini tuh contohnya seperti para pekerja yang kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, ketika Jumat malam, emosinya itu udah mulai turun dan suasana hatinya itu sudah mulai membaik. Karena apa? Karena Sabtu dan Minggu itu weekend atau libur kan. Nah, kebalikannya, jika hari Minggu malam atau malam Senin itu emosinya udah cenderung naik lagi, dan suasana hatinya juga udah mulai memburuk ya, karena sudah memikirkan bahwa besok itu akan bekerja, harus ini itu dan sebagainya. Selanjutnya ada cuaca dan stres. Nah, cuaca misal pastinya ya cuaca panas. Nah, jika cuaca panas pasti akan sangat mempengaruhi kan terhadap emosi dan suasana hati. Nah, jika orangnya tidak bisa memanage dirinya, yang tidak bisa mengendalikan pikirannya, pasti akan terbawa emosi, dan suasana hatinya pasti akan memburuk. Nah, begitu juga dengan stres, misal yang
seseorang yang terlalu banyak tugas atau pekerjaannya menumpuk, terus tidurnya kurang, itu pasti akan sangat mempengaruhi terhadap emosi dan suasana hati. Selanjutnya, aktivitas sosial. Nah, di sini aktivitas sosial itu berarti artinya jika kita beraktivitas terlalu berlebihan, pasti akan membawa dampak buruk juga. Misal kita melakukan sosialisasi yang sangat berlebihan atau tidak pas waktunya, pasti itu akan emosi dan suasana hati kita itu tidak bisa terkendalikan. Ada tidur dan olahraga. Nah, ketika kita tidurnya sesuai anjuran kesehatan, sehari 8 jam, pasti akan emosi dan suasana hati kita itu bisa terkendalikan, pasti akan berdampak positif. Nah, lain dengan misal kurang tidur, pasti akan berdampak negatif. Nah, begitu juga dengan olahraga. Ketika kita olahraganya terlalu berlebihan, tidak sesuai pas waktu, pasti itu juga akan berdampak buruk terhadap emosi dan suasana hati kita. Selanjutnya ada umur dan jenis kelamin. Nah, umur di sini khususnya bagi kita para remaja yang usianya masih labil, nah itu pasti masih belum bisa mengontrol atau mengendalikan emosi dan suasana hati, lain dengan orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa bertumbuh kebijaksanaannya. Nah, itu pasti bisa mengontrol emosi dan suasana hatinya. Terus jenis kelamin, di sini tuh jenis kelamin lebih menjuru terhadap perempuan. Nah, karena perempuan dipengaruhi oleh hormon, ketika hormonnya naik turun, pasti emosi juga naik turun. Nah, contohnya seperti kita para wanita itu mengalami menstruasi atau PMS. Nah, itu ketika menstruasi pasti emosi dan suasana hati itu tidak bisa stabil. Selanjutnya, emosi pekerja. Emosi pekerja yaitu suatu ekspresi pekerja atas emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal saat bekerja. Pada intinya, emosi pekerja itu bagaimana pekerja mengendalikan emosinya pada saat di tempat kerja. Nah, di sini ada emosi yang dirasakan. Itu emosi aktual individu atau emosi yang sebenarnya individu rasakan. Yang kedua ada emosi yang ditampilkan, yaitu suatu emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Nah, pada intinya kita itu semua diharapkan untuk menampilkan emosi yang positif seperti kebahagiaan, keceriaan, semangat, dan kita dituntut untuk meredam emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, atau rasa tidak suka, dan lain sebagainya. Lanjut, acting permukaan, yaitu menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Contohnya sebagai misal pramugari. Nah, dia merasa takut, misal mempunyai rasa takut karena saat berada di dalam pesawat ya, ketika terbang itu dia merasa takut. Nah, tetapi dia itu harus tetap senyum atau tetap ceria di depan para penumpang begitu. Terus acting mendalam itu mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan peraturan. Contohnya seperti penyedia pelayanan kesehatan harus merasa empati terhadap pasiennya, padahal di dalam diri dia itu ya biasa aja terhadap pasiennya, tidak merasakan apa-apa gitu, tapi ya karena wujud apresiasinya dia terhadap pasien gitu ya harus tetap empati begitu. Selanjutnya kita masuk ke kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri orang lain. Berarti di sini maksudnya kita itu bisa mengetahui mereka itu marah karena apa, apakah mereka bisa mengekspresikan sikap-sikap mereka agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku begitu. Terus yang pertama ada kasus yang mendukung kecerdasan emosional. Yang mendukung berarti memberikan argumen yang mendukung kecerdasan emosional, yaitu pertama ada daya tarik intuitif, adalah intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua ada kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Di sini bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seorang akan
berkinerja baik dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Nah, ini maksudnya itu para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Ini merupakan perspektif atas kecerdasan emosional yang berdasarkan kemampuannya. Nah, di sini kebanyakan lebih berfokus pada salah atau benarnya. Nah, dari situlah kita dapat mengetahui emosi mereka itu bisa dikendalikan atau tidak. Yang kedua ada kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah bentuk inteligensia. Yang ketiga ada kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian yang label. Karena kecerdasan emosional sangat erat kaitannya dengan intervensi dan kepribadian. Sekali mengendalikan faktor-faktor ini, maka tidak ada hal unik lagi yang ditawarkan. Kita masuk ke aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Pertama ada seleksi. Salah satu implikasi dari bukti uji kecerdasan emosional sampai saat ini adalah bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Nah, di sini tuh faktanya lebih banyak pemberi kerja memulai menggunakan ukuran-ukuran kecerdasan emosional untuk merekrut orang. Yang kedua ada pengambilan keputusan, yaitu suasana hati dan emosi positif tampaknya membantu orang mengambil keputusan yang baik. Orang-orang yang dalam suasana hati baik atau mengalami emosi yang positif itu lebih mungkin dibandingkan orang lain untuk menggunakan pengalaman untuk mengambil keputusan yang sangat cepat. Emosi positif juga meningkatkan keahlian memecahkan masalah, sehingga orang-orang positif menemukan solusi-solusi masalah yang baik. Dan di sini itu berarti emosi sangat berpengaruh ya. Jika kita emosinya positif atau bisa terkendalikan, itu lebih bisa dalam memecahkan masalah atau bisa mengambil keputusan secara cepat. Yang ketiga ada kreativitas. Orang-orang dalam suasana hati baik cenderung lebih kreatif daripada orang-orang yang dalam suasana hati buruk. Mereka menghasilkan banyak ide dan pilihan, dan yang lain berpikir ide mereka orisinal. Nah, kreatif juga semakin mereka emosinya positif, suasana hatinya baik, pasti lebih mudah dalam pemunculan ide-ide. Selanjutnya ada motivasi. Seorang penelitian telah menegaskan pentingnya suasana hati dan emosi pada motivasi. Sebuah penelitian yang meminta dua kelompok orang untuk memecahkan sejumlah teka-teki kata-kata, dan hasilnya kelompok dengan suasana hati positif melaporkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk dapat memecahkan teka-teki tersebut, berusaha lebih keras, dan sebagai hasilnya dapat memecahkan lebih banyak teka-teki. Ya, di sini studi lain itu menemukan bahwa memberikan orang umpan balik kinerja baik nyata maupun palsu itu mempengaruhi suasana hati mereka dan kemudian mempengaruhi motivasi mereka. Jadi sebuah siklus dapat ada di mana suasana hati positif menyebabkan orang lebih kreatif yang berujung pada umpan balik positif dari yang mengamati pekerjaan mereka. Jadi intinya jika suasana hatinya positif, suasana emosinya positif, suasana hatinya baik, pasti akan lebih termotivasi, akan lebih membangun kreativitas juga. Terus selanjutnya ada kepemimpinan. Itu kemampuan untuk memimpin orang lain adalah sebuah kualitas fundamental yang dicari organisasi-organisasi dalam karyawan mereka. Para pemimpin yang efektif mengendalikan daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Bahkan ekspresi emosi dalam pidato seringkali merupakan elemen penting yang membuat kita menerima atau menolak pesan seorang pemimpin. Ketika para pemimpin bersemangat, antusias, dan aktif, mereka lebih mungkin untuk memberikan energi pada bawahan-bawahan mereka dan menyampaikan rasa efektivitas, kompetensi, optimisme, dan kegembiraan. Nah, di sini kepemimpinan berarti sangat penting ya untuk menjadi acuan para bawahannya. Ketika pemimpinnya bersemangat, antusias, aktif, pasti bawahannya juga ikut terbawa. Ya, selanjutnya ada negosiasi, adalah sebuah proses emosional. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa negosiator yang pura-pura marah memiliki keuntungan atas lawan mereka. Ketika seorang negosiator menunjukkan kemarahan, lawan menyimpulkan bahwa negosiator tersebut telah menyerahkan semua yang ia dapat, dan dengan demikian lawan menyerah. Menunjukkan sebuah emosi negatif dapat saja efektif, tetapi berperasaan buruk terhadap penampilan tampaknya merugikan negosiasi masa depan. Berarti ada kalanya emosi negatif itu
bisa saja menjadi sebuah jalan yang efektif ya, tapi kalau berperasaan buruk terhadap penampilan itu pasti akan merugikan. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan. Keadaan emosional seorang pekerja mempengaruhi pelayanan pelanggan yang berpengaruh terhadap tingkat pengelolaan bisnis dan tingkat kepuasan pelanggan. Pemberian pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan membuat karyawan menuntut banyak hal karena mereka sering berada dalam situasi disonansi emosional. Seiring waktu, keadaan ini dapat menyebabkan kepatuhan mental atau fisik dalam pekerjaan, penurunan kinerja, dan rendahnya kepuasan kerja. Jadi pelayanan pelanggan itu sangat penting ya. Ketika pelayanannya ramah atau sering ceria, tertawa, pasti pelanggannya juga lebih puas. Selanjutnya ada sikap kerja, yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati yang lebih baik di rumah pada malamnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengalami hari buruk di tempat kerja maka cenderung berada di suasana hati yang buruk pula saat di rumah. Meskipun orang-orang secara emosional membawa pulang pekerjaan mereka ke rumah pada hari berikutnya, pengaruh tersebut biasanya telah hilang. Nah, berarti jika sikap para pekerja emang dalam suasana hati yang tidak baik, pasti itu emang dari bawaan dari rumah sampai sampai di tempat kerja masih terbawa. Yang terakhir ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Maaf, bukan terakhir. Selanjutnya ada perilaku menyimpang di tempat kerja, yaitu emosi-emosi negatif juga dapat membawa perilaku menyimpang di tempat kerja. Siapapun yang pernah menghabiskan banyak waktu dalam sebuah organisasi menyadari bahwa orang-orang seringkali berperilaku dalam cara-cara yang melanggar norma-norma yang ada dan mengancam organisasi, anggota, atau keduanya. Bukti yang ada menyatakan bahwa orang-orang yang menyatakan emosi negatif, khususnya mereka merasa marah atau mempunyai sikap bermusuhan, lebih berkemungkinan untuk terlibat dalam berperilaku menyimpang di tempat kerja daripada orang-orang yang tidak merasakan emosi-emosi negatif. Nah, di tempat kerja pasti ada ya, ada yang berperilaku menyimpang, tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu berarti dia itu lagi merasakan atau memiliki emosi-emosi yang negatif. Selanjutnya ada keselamatan dan cedera di tempat kerja. Riset yang menghubungkan efektivitas negatif pada meningkatnya cedera di tempat kerja menyatakan bahwa pemberi kerja dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi bahaya ketika berada dalam suasana hati buruk. Yang terakhir ada bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Untuk memperbaiki suasana hati karyawan, para manajer dapat menggunakan humor atau lelucon, dan memberi karyawan mereka penghargaan kecil sebagai apresiasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik. Selain itu, riset mengindikasikan bahwa ketika para pemimpin berada dalam suasana hati yang baik, anggota kelompok menjadi lebih positif dan sebagai hasilnya para anggota akan lebih bekerja sama. Nah, di sini berarti bagaimana sih manajer mempengaruhi suasana hati karyawan? Nah, salah satunya itu bisa dengan lelucon, bisa memberi penghargaan ketika karyawan itu melaksanakan tugas dengan baik, dan sikapnya manajer itu memicu karyawan. Jika manajernya juga manajernya juga memberikan hal positif, emosi yang positif, pasti karyawan juga akan lebih bersemangat dan diajak kerjasama itu lebih mudah. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 4 mata kuliah perilaku organisasi. Mohon maaf jika banyak kesalahan penggunaan kata atau penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.